Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Napi channel apa adanya, tidak ada apa-apanya. Ini berita menarik kemarin teman-teman. Akhirnya Jokowi bocorkan 4 nama calon kepala ibu kota negara baru. Ada Ahok dari industri.co.id. Ini beritanya. Jadi boleh dong rakyat biasa ngomong-ngomong soal ibu kota baru seperti kita ini. Walaupun kita tidak paham tujuan pemindahan ibu kota itu untuk apa. Apakah memang eh, daerah khusus ibu kota Jakarta itu yang sudah menjadi ibu kota sejak awal kemerdekaan, bahkan sebelum kemerdekaan, pemerintahan kolonial Belanda sendiri sudah menjadikan daerah Batavia itu menjadi pusat kendali pemerintahan untuk mengatur Nusantara begitu. Jadi 4 nama ini ada nama Basuki Cahayapurnama diumumkan Jokowi, ada Bambang Brojonegoro, Menristek saat ini. Kemudian juga ada pengusaha sapi ini namanya Tumiana. Kemudian hingga ada nama Bupati Banyuwangi Azwar Anas. Jadi ngomong-ngomong soal ibu kota baru, sepertinya pemindahan ibu kota baru itu selain sudah pasti nih dananya tidak ada, tidak mungkin akan dibangun dengan APBN kan begitu, sudah pasti dananya dari hutang luar negeri. Sudah pasti biayanya dari pinjol begitu kan. Atau pinjaman online dari negara Tiongkok, Cina begitu. Karena kebiasaan pemerintah kita melakukan pembangunan seperti itu. Itu proyek kereta cepat Jakarta Bandung saja kemarin itu sudah diimpus kan, sudah menggap-menggap, dan pada akhirnya Jokowi mengizinkan untuk menggunakan APBN untuk melanjutkan pembangunan proyek kereta cepat, jalur kereta cepat Jakarta Bandung itu. Nah, ini ibu kota baru yang nilai pembangunannya awal itu ditaksir 500 triliunan. Ini sudah mencapai lebih dari 1000 triliun sekarang. Jadi kalau kita sebagai rakyat jelata berpikir ini proyek tidak lebih dari bancakan dari cara untuk bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi kue tender begitu kan. Karena yang akan bekerja sudah pasti itu perusahaan-perusahaan cukong-cukong itu saja. Termasuk ini anak emasnya Jokowi si Ahok ini yang dahulu mengatakan kalau tidak karena pengembang Jokowi itu tidak akan pernah jadi presiden. Masih ingat kan? Nah, ini tidak menutup kemungkinan bahwa apa yang disampaikan Jokowi ini 4 nama ini kemudian menyelipkan nama Ahok tidak lebih dari semacam hutang budi begitu kan, untuk balas budi kepada si Ahok ini yang menjadi suksesor keberhasilan Jokowi di pemilu 2014 atau mungkin juga di pemilu 2019 kemarin, karena memang ini orang latar belakangnya bunglon begitu si Ahok ini. Jadi ibu kota baru IKN ini, ibu kota negara baru. Saya lebih suka kalau IKN itu akronimnya ini kita urai menjadi istri kedua nikmat begitu. Jadi istri kedua nikmat begitu kan, IKN, bukan ibu kota negara. Karena memang banyak nikmat di sana. Ada nilai proyek 1000 triliun lebih yang akan dibagi-bagi selain dari kekuasaan. Lalu menariknya ketika ibu kota ini akan dipindahkan tentu akan banyak
aspek, akan banyak faktor yang perlu difikirkan untuk menjadi sarana pendukung keberadaan ibu kota baru itu. Yang terpenting itu sudah pasti selain infrastruktur dasar seperti instalasi air, instalasi listriknya, kemudian hal-hal yang menjadi dasar kebutuhan aparatur negara nanti yang akan dipindahkan ke sana, itu sudah pasti jumlahnya jutaan orang kan. Tentu yang paling penting itu adalah pertahanan. Nah, pertahanan negara ini kalau kita lihat DKI Jakarta itu daerah-daerah orbitnya Bodetabek itu kan menjadi daerah penyangga untuk DKI Jakarta yang menjadikan ibu kota negara itu sangat jauh lebih aman begitu. Karena memang yang menjadi benteng ibu kota itu daerah-daerah yang kuat juga secara ekonomi, secara infrastruktur. Nah, ini masalah pertahanan. Jadi kita tidak bicara soal alutsista saja, soal alat sistem pertahanan utama negara saja seperti pesawat tempurnya barangkali, karena ini akan dipindahkan ke Kalimantan, itu kan jauh di Penajam itu kan. Kita tidak bicara masalah infrastruktur bagaimana pesawatnya nanti, kapal lautnya, kemudian pendeteksi interception radarnya begitu kan perlu perlindungan itu. Sementara ini Menteri Pertahanannya masih sibuk dengan urusan food estate begitu kan. Yang 30.000 hektar itu kan. Bahkan ini menarik. Ibu kota negara akan dipindahkan oleh pemerintah. Sementara Menteri Pertahanannya dikasih tugas menanam singkong kan begitu. Bukan memikirkan bagaimana sistem alutsista, sistem pertahanan di ibu kota baru, tapi tanamlah singkong di Kalimantan itu kan katanya. Jadi barangkali singkong inilah nanti yang akan menjadi alutsista utama di ibu kota baru itu. Ini kita ngobrol-ngobrol santai saja teman-teman, karena ini kita tidak tahu ada skandal apa di belakang undang-undang IKN ini kan, undang-undang ibu kota negara yang baru sudah diketuk palu itu kan. Jadi ada pemaksaan. Jadi tidak melihat skala prioritas ini negara mau bangun. Kalau mau bangun ya banyak daerah-daerah tertinggal, kayak di Sumatera Barat ini masih banyak daerah yang butuh pembangunan. Kemudian di daerah timur, apalagi di Sulawesi, terutama di Papua, infrastrukturnya yang diagung-agungkan dan yang digembar-gemborkan itu kan hanya jalan, dan itu pun tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakatnya secara optimal begitu kan. Mestinya itu yang diutamakan, bangun sekolah dulu di Papua, kemudian bangun pusat pertahanan dulu di Papua begitu kan, bisa dijadikan semacam markas pertahanan negara itu. Nah, karena daerahnya luas begitu kan. Jangan memindahkan ibu kota dulu. Nah, ini kalau kita berpikir ini ya bancakan karena nilainya besar, ya wajar-wajar saja kita berpikir seperti itu. Dan yang menarik kalau kita kaitkan dengan pertahanan tadi, yang sangat penting ini ketika ibu kota itu akan dipindahkan. Contoh saja ini, kita ambil contoh, kita analogi kan. Kita mau pindah rumah, ya kan. Pindah rumah itu tentu kalau kita tidak punya rumah sendiri, kita sewa rumah misalnya. Yang pertama kita periksa itu dulu apa? Airnya. Kan begitu. Kemudian baru kita lihat bagaimana kondisi rumah yang akan kita tempati itu, instalasi listriknya, kemudian kita baca topografinya, lingkungannya seperti apa, masyarakatnya bagaimana, kemudian udaranya bagaimana di sana, kemudian kultur sosialnya bagaimana di sana. Nah, kalau kita bicara negara, ibu kota negara, tentu ini Kalimantan
itu di atasnya ada Malaysia, ada Filipina, ada Vietnam. Ya, itu kan, nah itulah tetangga, topografi yang harus dibaca secara global, geopolitiknya seperti itu kan. Nah kalau sewaktu-waktu ini masyarakatnya tidak bersahabat dengan kita, di mana kita akan pindah tempat ke daerah baru, nah apa langkah-langkah kita untuk mengantisipasi supaya tidak timbul masalah? Nah, kan itu yang kita katakan dengan sistem pertahanan tadi. Kalau kita ambil analogi, kita pindah rumah ya. Lalu bagaimana nanti menjalin hubungan dengan para tetangga ini di sana? Nah, jadi kita tidak bicara siapa saja yang mau jadi yang akan menjadi kepala ibu kota negara itu besok, yang baru itu besok, biarkan saja mau si Ahok atau kapan perlu didatangkan orang dari Cina, itu kan tidak ada masalah buat kita. Yang jadi masalah itu ini penting tidak untuk saat ini atau belum. Kalau sudah penting betul ya silakan. Jadi yang kita catat itu tadi masalah sistem pertahanannya sampai sekarang tidak ada marketnya, tidak ada blueprintnya, tidak ada informasinya akan seperti apa nanti ibu kota baru negara itu dipertahankan. Sementara ini ibu kota lama yang di DKI akan ditinggalkan, akan dikosongkan, kan begitu. Lalu nanti aset-aset yang kosong ini siapa pula nanti yang akan memiliki? Sementara Menteri Pertahanannya lagi sibuk dengan bertanam singkong. Bahkan ini menarik ketika seorang ekonom senior Faisal Basri mengatakan, menyoroti persoalan food estate Jokowi yang diamanatkan kepada Prabowo itu, tanam singkong uangnya triliunan. Kan goblok katanya kan. Jadi mudah-mudahan singkong ini nanti bisa menjadi senjata pemusnah massal atau semacam senjata bisa diekstraksi menjadi senjata untuk penangkap radar, jadi radar penangkap peluru serang atau roket tempur dari pesawat negara lain yang seliweran nanti di atas ibu kota itu kan. Jadi ini cerita-cerita lucu saja teman-teman. Mudah-mudahan kita flurkan saja apakah ini penting atau tidak. Ya jelas belum penting saat ini. Pindah ibu kota bagus, karena kalau kita tawarkan ini Sumatera Barat sangat siap untuk jadi ibu kota baru dibanding Kalimantan itu. Karena kita dulu tahun 1948 sampai tahun 1949 sudah pernah menjadi ibu kota negara begitu. Kalau tidak diselamatkan oleh Sumatera Barat ketika itu, tidak akan pernah ada NKRI ini ketika agresi Belanda kedua. Demikian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.